Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Caipul TV. Pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala serta dimurahkan rezekinya. Teman-teman, kali ini saya ingin memberi kabar kepada teman-teman sekalian alasan ditundanya bantuan subsidi untuk karyawan senilai 600.000 yang sedianya dicairkan pada hari Selasa 25 Agustus 2020 gagal dilakukan pembayaran. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah bagi pekerja buruh dalam penanganan dampak COVID-19 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, kita lanjut saja. Di sini kita baca, nanti teman-teman bisa baca Peraturan Menteri Nomor 14. Oke, pasal-pasalnya nggak usah kita baca. Di sini langsung kita baca penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah. Ini teman-teman dibaca. Ini ketentuannya seperti ini ya. Tahun 2020. Bab 3, besaran dan tata cara pemberian bantuan pemerintah subsidi. Besaran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji. Ini bantuan pemerintah berupa subsidi gaji diberikan dalam bentuk uang sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan. Jadi teman-teman, ini bukan hoax ya. Ini bantuan subsidi dari pemerintah sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2014. Oke, lanjut kita ke alasan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan penundaan ini terpaksa dilakukan lantaran pihak pemerintah masih menyesuaikan data yang ada. Rencananya, bantuan subsidi upah atau BSU akan disalurkan paling lambat akhir Agustus. Ida Fauziah mengatakan permohonan maafnya atas keterlambatan penyaluran BSU ini. Ia berujar, sesuai data yang diserahkan pada BP Jamsostek ini dilakukan agar penerimanya tepat sasaran. Pencairan BSU akan mulai dilakukan pada akhir bulan ini atau 31 Agustus 2020. Pada tahap pertama, penyaluran akan ada 2,5 juta pekerja yang mendapatkan BSU ini. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 37,7 triliun untuk program bantuan subsidi karyawan gaji di bawah 5 juta. Total ada 15,7 juta peserta aktif BP Jamsostek yang ditargetkan sebagai calon penerima bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan. Anggaran subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan berasal dari anggaran negara atau APBN, bukan dialokasikan dari dana kelolaan BP Jamsostek yang berasal dari iuran pekerja. BSU ini, bantuan subsidi upah ini tidak berlaku bagi karyawan BUMN, PNS, dan hanya ditujukan kepada karyawan swasta yang bergaji di bawah 5 juta serta terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Penerima subsidi gaji ini menerima bantuan Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan. Pembayaran dilakukan sebanyak 2 tahap atau 1,2 juta setiap penyalurannya. 11,7 itu bisa masuk datanya pada akhir September 2020 ini. Untuk oke. Baik. Kalau untuk honorer bisa dapat Bu? Pegawai pemerintah non PNS sepanjang dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
maka dia memang termasuk yang menerima program bantuan pemerintah ini. Jadi awalnya kan kita 13,8 juta itu pegawai swasta dengan upah di bawah 5 juta. Kemudian setelah kami koordinasi rapat dengan lintas KL, kami juga memberi kesempatan kepada pegawai pemerintah non PNS yang mereka tidak menerima gaji ke-13 dan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan itu juga berhak untuk mendapatkan subsidi gaji atau upah ini. Jadi totalnya menjadi 15,7 juta. Yang awalnya 13,8 menjadi 15,7. Jadi mungkin saya tambahkan dari 15,7 tersebut datanya sudah lengkap, mendapatkan nomor rekening bank dari masing-masing peserta 15,7 juta. Dan saat ini sudah terkumpul 13,7 juta. Masih ada 2 juta lagi tenaga kerja yang belum mengumpulkan nomor rekening. Oleh karena itu saya minta bantuan para pemberi kerja, perusahaan, para HRD agar segera mengkolek nomor rekening karyawannya untuk diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan agar bisa mendapatkan bantuan subsidi upah dari pemerintah. Dari 13,7 juta kita lakukan validasi secara berlapis. Dari validasi, baik itu validasi kepada bank, kita ingin memastikan bahwa nomor rekening itu benar, nomor rekening yang ada di bank. Harus kami validasi sebanyak 127 bank. Dan ini kita lakukan by system secara automatically, tapi karena jumlah besar, perlu waktu. Dan dari 13,7 juta yang sudah tervalidasi, sebanyak 10 juta. Dari 10 juta hari ini, kita serahkan 2,5 juta secara bertahap by batch ini untuk memudahkan monitoring dan juga kita menerapkan prinsip kehati-hatian. Bu, dari isi Permenaker nomor 14 tahun 2020 kan ada tertulis sanksi ya Bu ya, bagi pemberi kerja apabila data tersebut tidak valid. Saya boleh tahu Bu, sanksi yang diberikan kepada pekerja itu pemberi kerja itu apa ya Bu? Sanksi administrasi. Itu saja Bu. Sanksi administrasi. Dia penghentian pelayanan kepada pemberi kerja yang tidak melaporkan atau tidak mendaftarkan buruh atau pekerjanya. Apa tidak ada sanksi mungkin kayak pembatasan izin usaha atau karena saya itu di dalamnya kan ada sanksi administrasi, di dalamnya ada itu kan. Ya, jadi mungkin bisa saya tambahkan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 86, perusahaan yang tidak memberikan data benar kepada BPJS Ketenagakerjaan, tidak mendaftarkan dan sebagainya, akan mendapatkan dikenakan sanksi, yaitu sanksi administratif. Sanksi administratif mulai dari teguran, denda, dan juga dihentikannya pelayanan publik tertentu. Dan juga sanksi-sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dendanya berapa Pak? Saya harus cek besarannya, nggak hafal angkanya. Nanti bisa. Kalau mau sekarang, tapi nanti setelah itu juga bisa. Sudah lebih teknis lagi. Oke. Cukup ya? Cukup. Data yang tidak benar itu apakah nanti pengecekan dari BPJS atau nanti dari para calon penerima ini? Ya, dari data yang masuk 13,7 juta kita lakukan validasi berlapis tadi, ada yang belum valid, ini kita kembalikan kepada pemberi kerja. Jadi untuk segera dikoreksi. Dan saat ini sedang dalam proses, oleh karena itu saya minta bantuan para HRD perusahaan untuk segera menindaklanjutinya. Ya, jadi kita kembalikan lagi kepada pemberi kerja. Ya. Oke. Baik, cukup ya. Terima kasih semuanya.